Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar pemirsa UG TV? Moga-moga hari ini semuanya selalu sehat ya dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Tentunya tetap semangat dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Pemirsa UG TV, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dalam program acara serial IKN ya dengan tema pertanian berkelanjutan. Tentu ini adalah serial yang memang disebut serial karena memang setiap minggu kita memang ada ya Prof Budi ya. Dan hari ini kita sudah sampai kepada seri ke-35 dengan sekali lagi dengan tema pertanian berkelanjutan. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini dalam serial IKN ke-35 dengan tema pertanian berkelanjutan, ini saya telah bergabung di studio bersama saya. Yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Budi Hermana MM. Beliau adalah Kepala Bapsi Universitas Gunadarma dan sekaligus Guru Besar Universitas Gunadarma. Selamat pagi, Prof. Pagi. Sehat selalu, Prof ya. Alhamdulillah. Kelihatannya Pak Edi ini berseri-seri atau ada keringetan dikit nih. Katanya ada acara sebelum ini, kita ada rangkaian acara. Oh iya, betul Prof ya. Ya, pemirsa, diingatkan oleh Prof Budi ya bahwa serial ke-35 IKN ini kita secara khusus dalam rangkaian kegiatan Hari Pohon Internasional yang jatuh tepat pada tanggal 21 November. Dan tentunya dari pagi kita sudah mengadakan rangkaian kegiatan ya Prof ya. Ada mulai menanam cabai, kemudian menanam pohon rempah-rempah ya. Ini sebagai kepedulian. Dan temanya kita juga dengan pertanian berkelanjutan kan juga memang nyambung gitu ya. Betul sekali. Tapi ini lebih spesifik di IKN gitu. Iya. Nah, mungkin pemirsa nanti ya kita akan bahas ya bagaimana pertanian berkelanjutan yang ada di IKN. Namun sebelumnya kami perkenalkan narasumber yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. M. Syukur SPM SI. Beliau adalah Guru Besar IPB University. Selamat pagi Prof. Pagi, Assalamualaikum pemirsa UG TV yang berbahagia. Sehat selalu Prof ya. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat dan semangat. Dan sudah menanam pohon dari pagi ini. Dari pagi. Ya pemirsa, baik, kemudian narasumber yang berikutnya adalah Bapak Margono Hadi Sutanto, SSTP. Beliau adalah Camat Babulu, Penajam Pasir Utara yang terhubung dengan Cloud Meeting. Selamat pagi Pak Margono. Selamat pagi semua pemirsa UG TV. Siap. Ya. Sedang dalam perjalanan gitu ya beliau itu. Karena ini termasuk camat yang tersibuk di Indonesia karena kaitannya dengan IKN juga nih. Hati-hati Pak Margono di jalan, sambil jalan. Baik pemirsa UG TV. Baik, terima kasih Pak. Baik pemirsa UG TV, kita akan segera berdiskusi ya terkait dengan tema kita hari ini yaitu pertanian berkelanjutan. Tentu pemirsa yang mengikuti serial IKN pasti sudah menyaksikan nih bagaimana topik setiap minggu yang kita create ya Prof ya. Dan tentunya ini semata-mata untuk mengedukasi pada masyarakat ya bagaimana perkembangan IKN dari waktu ke waktu dan dari berbagai perspektif. Nah, hari ini kita perspektifnya adalah pertanian. Namun sebelum kita mulai diskusi, kita akan saksikan satu tayangan video spesial Prof ya, yang kita sudah create sendiri dari IKN. Silahkan. Ibu Kota Nusantara akan mengalokasikan sekitar 10% lahan dari kawasannya seluas 256.142,72 hektar untuk produksi pangan agar dapat mencapai KPI Ibu Kota Nusantara. Guna mendorong pertumbuhan ekonomi, Ibu Kota Nusantara juga akan mendatangkan bahan makanan dari wilayah-wilayah lain di Indonesia sesuai dengan visi Super Hub Ibu Kota Nusantara, yaitu membuka peluang dan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia melalui kesempatan untuk mengirim pasokan ke Ibu Kota Nusantara. Pada saat yang sama, pengembangan Super Hub juga digerakkan dengan pengembangan pusat produksi dan inovasi makanan nabati, serta pangan berkelanjutan dan tangguh di masa depan untuk mendukung kesehatan atau kebugaran. Hal ini didasari pada aspirasi untuk beralih fokus dari komoditas pertanian biasa ke proses manufaktur yang memiliki nilai tambah.
dengan memanfaatkan tren pasar mengenai kesehatan dan berkelanjutan serta keanekaragaman hayati alami di wilayah Kalimantan Timur. Komoditas yang akan diperkuat dan sebagian ditingkatkan nilai tambahnya antara lain padi, sawit, aquaculture, serta berbagai tanaman untuk diolah menjadi ekstrak tumbuhan, protein alternatif, produk herbal, serta nutrisi dan nutrasetikal. Ya, pemirsa UGTV, baru saja kita menyaksikan satu visualisasi ya, yang memang kita bikin sendiri atau tim UGTV datang secara spesial ke Balikpapan dan khususnya di IKN untuk mendokumentasikan beberapa potensi alam yang ada di sana. Kalau kita kaitkan dengan pertanian juga nanti mungkin akan bisa disampaikan ya Prof ya. Ya. Karena memang begitu landing itu kan semuanya hijau di sana gitu. Mungkin Prof Budi sedikit mengomentarin tayangan tadi Prof. Memang sekalian juga ke Prof Syukur ya, memang serial IKN kan didesain khusus ya. Bagaimana kita pun melakukan liputan khusus secara langsung di sana untuk setiap sektor. Tim UGTV udah secara rutin ke sana kan gitu ya. Nah, terkait dengan topik hari ini sebenarnya ini tidak terlepas kalau dari dasar hukumnya kan kita tahu persis pemirsa pun kalau menyimak serial IKN sebelumnya gitu ya, bahwa dasar hukum pemindahan IKN itu kan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 gitu. Tapi akhirnya sudah turun peraturan perundangan turunannya, terutama peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2022 tentang perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara. Nah, terkait dengan tema hari ini Pak Edi ya, ini luar biasa nih, udah kedatangan Prof Syukur ya, ahli luar biasa karena ini dibutuhkan ya keahlian, kepakaran bagaimana IKN yang sudah menjadi keputusan politik, menjadi keputusan kita bersama kan harus kita dukung. Ya. Nah, terkait dengan pertanian berkelanjutan seperti tadi dikatakan bahwa visi IKN itu kan sederhana ya, kota dunia untuk semua. Kota dunia untuk semua. Tetapi bagaimana mencapai visi itu dengan 3 tujuan besar. Ini kalau saya review kembali ya Pak Edi ya, karena nanti mengerucut ke pertanian. Kenapa kok benang merahnya ke visi gitu ya. Jadi visi itu nanti tercapai dengan 3 tujuan utama, yaitu sebagai IKN itu sebagai identitas simbol nasional ya, Bhinneka Tunggal Ika gitu kan, NKRI dan seterusnya. Yang kedua adalah kota berkelanjutan. Gitu. Nah, ini mulai mengerucut ke berkelanjutan ya, terminologi yang sekarang menjadi kesepakatan global lah. Kemudian yang tujuan yang ketiga itu adalah menjadi penggerak ekonomi masa depan. Nah, di dalam mencapai visi dan tujuan tadi, akhirnya ada konsep pengembangan yang secara rinci dalam peraturan Presiden Nomor 63. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana nanti IKN itu menjadi super hub ekonomi dengan berbasis pada 6 klaster. Ya kan? Yang pertama adalah klaster industri teknologi bersih gitu ya, dengan mobil listriknya, dengan surya selnya. Alhamdulillah di Teknopark juga kan mengarah ke sana ya Prof. Ya. Kemudian juga ada istilah farmasi terintegrasi, gitu. Industri farmasi terintegrasi. Kemudian yang ketiga juga ada kimia ini dan produk turunannya. Kemudian juga ada agrowisata dan wisata kebugaran. Kemudian yang kelima itu adalah industri yang rendah emisi karbon, karena ini kaitannya dengan global warming pasti Prof Syukur tahu. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah klaster industri berbasis pertanian berkelanjutan. Nah itu kalau tadi lihat tayangannya, walaupun videonya ada hasil dari Pak Edi dan kawan-kawan dan kru UGTV, kalau kita cermati narasinya itu kita ambil dari rencana induk tadi. Apa yang dimaksud dengan klaster industri berbasis pertanian berkelanjutan. Kalau di dalam perencanaan itu ada yang menarik nih, mungkin kaitan dengan Prof Syukur, bahwa pemenuhan kebutuhan pangan di IKN itu akan dilakukan dengan pendekatan menyeimbangkan rantai pasok antara sentra ataupun area produksi dengan perkotaan yang nanti akan di sana, tetapi dengan bekerja sama dengan mitra-mitra IKN. Nah, mitra-mitra secara eksplisit disebut di situ. Kalau dalam konteksnya kan IKN itu kan seolah kan 3 segitiga emas ya. Tapi kalau saya bilang segitiga berlian ya. Yang sudah existing ada Samarinda, Balikpapan, dan IKN. Tapi untuk mitra strategisnya dalam pemenuhan pangan, itu disebutkan juga adalah Penajam Pasir Utara, yang salah satu kecamatannya itu Kecamatan Sepaku harus diikhlaskan menjadi kawasan inti pusat pemerintahan. Tapi temannya nanti kita Kecamatan Babulu masih eksis sebagai bagian dari PPU.
Kemudian yang disebut juga adalah Kutai Kartanegara. Nah, posisi Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara itu adalah untuk penyuplai pangan tadi. Nah, ini kan menariknya di situ, sehingga nanti ya mudah-mudahan nanti Prof. Syukur ngasih tanggapan juga nih kaitannya kan dengan rantai pasok pangan ke IKN yang mungkin sekarang sih Pak Edi tahu persis sekarang kondisinya seperti apa kan, di titik nol masih hutan tanaman industri, masih kelapa sawit, ada bekas lahan tambang. Namun di sisi lain konsep pembangunan kotanya kan 3. Nah, ini yang tantangannya Prof. Syukur ya, mungkin nanti Prof. Syukur bisa memberikan masukan saran ataupun apa sesuai keperan. Pertama Forest City. Kota hutan. Di mana tadi disebutkan 75%-nya harus green area dan dari 75% itu 10% untuk produksi pangan. Kemudian yang kedua smart city. Dan yang ketiga Spong City. Kota yang bisa menyerap air karena kan air di sana pun nanti tahu persis nanti Pak Margono. Itu sebagai pengantar ya Pak Edi ya, mungkin gambarannya topik hari ini yang luar biasa menurut saya dan juga kaitannya dengan hari menanam pohon karena nanti ada penanaman menghutankan kembali IKN yang 65% itu jadi hutan alami. 65% hutan alami dari 256.000 hektar itu. 10%-nya untuk produksi pangan. Nah, ini kan luar biasa pekerjaan yang sungguh ya kalau Prof. Syukur tahu persis lah gimana ya kondisi existing di sana. Nanti kalau kondisi existing bisa ke Pak Margono gitu. Ya, baik, terima kasih Prof. Budi. Mungkin Prof. Syukur ada tanggapan dari pernyataan Prof. Budi tadi, Prof. Silakan, Prof. Ya, baik, terima kasih Pak Edi. Jadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Budi tadi bahwa tema kita adalah pertanian berkelanjutan ya. Jadi sehingga tadi disebutkan bagaimana daerah-daerah di sekitar IKN itu bisa menopang pangan dari ibu kota negara ini. Dan karena konsep yang dibangun itu adalah ramah lingkungan, kemudian berkelanjutan sehingga pangan yang nanti akan dihasilkan juga harus berbasis itu, berkelanjutan itu. Nah ini saya kira menarik karena kita tadi disampaikan oleh Prof. Budi ada kesepakatan global bahwa sustainability, keberlanjutan itu adalah kesepakatan global sesungguhnya. Namun perlu kita edukasi, perlu kita ajak masyarakat karena ini adalah ada semacam perubahan mindset begitu ya. Kita tahu kalau kita flashback ke belakang kita bagaimana peningkatan produktivitas di dunia waktu itu adalah diawali dengan revolusi hijau. Revolusi hijau di mana kita support luar biasa tanaman itu bagaimana agar tumbuh dengan baik sehingga penggunaan pupuk buatan itu kemudian pestisida buatan semuanya ke arah sana. Kemudian berikutnya baru menyadari bahwa ada beberapa kelemahan di situ karena penggunaan pestisida buatan kemudian penggunaan pupuk buatan itu berpengaruh sangat signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan. Nah ini kan suatu yang sudah diterapkan di level petani bertahun-tahun dengan menggunakan itu, lalu kemudian kita harus kita harus arahkan bahwa itu harus dikurangi. Nah, itu kan mindset. Betul. Nah mindset ini yang juga tidak mudah merubah mindset. Kalau teknologinya barangkali sudah mulai tersedia, sudah ada barangkali tersedia, tapi kalau mindset ini tidak dirubah itu akan sulit untuk diterapkan di masyarakat. Nah jadi saya kira melalui media, melalui talk show, nanti perlu juga kita langsung ke lapangan untuk mengedukasi masyarakat bahwa yang disebut dengan pertanian berkelanjutan itu seperti apa. Mindset dulu harus dirubah, kemudian baru melakukan atau merealisasikan teknologi yang sudah diterapkan berhubungan dengan pertanian berkelanjutan. Karena mindset petani kita itu adalah bagaimana menghasilkan produksi sebanyak-banyaknya, produktivitas tinggi-tingginya, karena ekonomi kan dia hubungannya, apapun yang dia lakukan itu bagaimana menopang produktivitas yang tinggi, sehingga tataran keberlanjutan lingkungan, tataran lingkungan kadang-kadang mulai terabaikan begitu di situ. Nah ini kita harus balik lagi ke situ karena tadi konsep IKN itu adalah keberlanjutan gitu ya, sehingga daerah-daerah yang penopang, daerah-daerah itu mau tidak mau itu harus kita ajak untuk bersama-sama mendukung visi misi yang sudah disampaikan tadi. Demikian saya kira. Terima kasih Prof. Syukur. Dan mungkin kita beralih ke Pak Margono. Betul, karena ini kalau sepengetahuan saya nanti bisa dikonfirmasi ke Pak Margono nih. Kita sudah melakukan liputan di sana. Ternyata Babul itu termasuk sentra padi gitu. Nah, bagaimana kondisi existingnya dan seperti apa mungkin yang tantangan ke depannya silakan. Ya, jadi kondisi terkini seperti apa Pak? Kondisi existing pertanian di sana. Gitu. Jadi mungkin biar pemirsa bisa menyaksikan secara langsung ya bagaimana kondisi yang ada sekarang. Pak Margono bisa mendengar suara kami dari studio?
Iya, bisa. Ya, baik Pak. Silakan Pak menanggapi kira-kira bagaimana kondisi existing dari pertanian yang ada di Kecamatan Babulu, Pak. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, eh, untuk perlu pemirsa yang diketahui bersama ya, bahwa Kecamatan Babulu ini kan kecamatan yang salah satu Penajam Pasir Utara. Jadi memang ini kondisi sekarang kita itu memiliki kurang lebih 14.000 hektar sawah sawah potensial yang dengan saat ini itu baru menggarap ya 7.000 separuhnya. Kondisinya saat ini saya mencatat setidaknya ada 3 pekerjaan besar kita, pekerjaan rumah kita. Jika memang Babulu ini nanti akan kita kembangkan sebagai kawasan mitra IKN dalam hal pertanian. Catatan saya yang pertama adalah saat ini itu untuk Babulu kita masih mengandalkan pada hujan. Kita belum punya irigasi teknis. Padahal di sana kita punya sungai yang memungkinkan untuk sumber airnya, kemudian saluran irigasi kita juga sudah eksis sampai saat ini, mulai dari primer, sekunder, sampai tersiernya semuanya tersedia. Hanya saja kita belum punya bendung yang bisa menaikkan elevasi air sungai itu supaya bisa masuk ke saluran irigasi kita, karena memang 15.000 sawah potensial itu memang kondisinya flat, rawa ya, di mana saluran irigasi yang tersedia itu juga sekaligus merupakan saluran pembuang. Jadi posisinya lebih rendah daripada sawahnya. Beda dengan sawah-sawah di Jawa yang kondisi irigasinya mungkin salurannya lebih tinggi dibandingkan dengan area sawahnya. Kemudian catatan kedua dari saya, saat ini itu kita kondisi petani kita usianya itu kan relatif sudah di atas 40 tahun. Jadi memang ya ini perlu mungkin sentuhan-sentuhan modernisasi dalam pertanian sehingga generasi muda ini mau untuk berprofesi sebagai petani, karena ya kita tahu bahwa generasi yang sekarang memang enggan untuk bertani karena tadi itu yang pertama tidak optimal secara ekonomi, kemudian yang kedua ya ogah capek-capek ya, mungkin anak muda sekarang malas capek-capek, malas berkotor-kotor. Ya mungkin dengan modernisasi pertanian mungkin itu bisa lebih menjanjikan bagi kalangan anak-anak muda. Nah ya mungkin itu sih ya yang bisa jadi catatan kami di sini, sehingga kalau memang nantinya Babulu ini betul-betul dijadikan kawasan sentra untuk penopang ibu kota dari sektor pangan, ya tentu harus nih pekerjaan rumah kita bersama ini harus kita selesaikan, tentunya juga dengan tadi yang sudah disampaikan Prof. Syukur, merubah mindset petani kita dari pertanian yang seperti sekarang menuju ke pertanian berkelanjutan. Ini perlu kita pekerjaan bersama dan tidak mungkin kita selesaikan tanpa kerjasama. Mungkin itu sih yang sementara bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Margono ya. Ini Prof. Budi tadi Pak Camat sudah menyampaikan, Prof. Syukur ya, bahwa inilah yang terjadi ataupun kondisi terkini dari Kecamatan Babulu ya. Ternyata dengan potensi yang ada, tapi juga ada PR-PR yang harus diselesaikan barangkali. Prof. Budi ada komentar? Sebenarnya kebetulan saya juga kan udah melakukan liputan di sana ya, dan ngobrol langsung dengan beliau yang luar biasa nih, Pak Camat ini ya. Sebenarnya potensinya luar biasa. Saya tuh dibawa ke satu area yang sangat menarik, sekelilingnya sawah, jadi seolah-olah kayak desa wisata lah. Jadi namanya tuh desa apa ya Pak Margono? Desanya tuh yang desa sawah atau apa gitu ya. Itu kalau dikemas itu kan luar biasa. Tetapi memang 2 persoalan besar tadi gitu ya. Bahwa bagaimana
ketergantungan terhadap air hujan ini kan menjadi salah satu yang harus kita cari solusinya. Tadi dikatakan bahwa dalam bincang-bincang saya sebelumnya dengan beliau ini, ya paling 1 kali ya, dan bisa 2 kali kalau musim hujannya panjang. Kan itu kan menjadi sayang gitu ya. Kemudian yang kedua tadi, ini kaitannya dengan persepsi bahwa petani itu kan kotor gitu. Nah, mungkin 2 hal ini saya yakin Prof. Syukur pun memahami persis gitu ya. Bagaimana proses air ataupun mungkin komoditasnya juga ternyata baru kapasitas 50% ya Prof. Syukur ya dari 15.000 itu ya, malah kurang gitu ya. Berarti kan padahal kan potensial ketika air itu bisa diselesaikan, mungkin bisa ada keanekaragaman pangan di sana gitu. Walaupun tentu kan pasti ada pilihan-pilihan dari sisi petani gitu ya. Mungkin itu. Kalau dari Prof. Syukur gimana tanggapannya dengan ini? Saya berharap banyak nih Pak Camat ini. Baik, makasih. Saya kira informasi dari Pak Camat, Pak Margono ini sangat penting ya, menjadi catatan bagi kita ya dalam hal penyediaan pangan ya untuk daerah IKN. Nah, itu jadi catatan pertama adalah bagaimana sumber air ya. Ini saya kira permasalahan utama dalam budidaya adalah bagaimana air itu tersedia. Ya, tidak bisa kita mengandalkan tada hujan. Harus kita bisa create, kita bisa buat fasilitas agar air itu tersedia ketika diperlukan. Dan fasilitas yang menurut saya wajib dalam tanda petik ada, yaitu irigasi teknis kalau untuk tanaman pangan seperti padi begitu. Sehingga tadi sampaikan oleh Pak Camat, sebetulnya fasilitasnya sudah ada tersedia, tinggal bendungan yang sumber airnya yang perlu tersedia dari hulunya itu sehingga bisa dialirkan dengan baik. Dan ini saya kira karena dia merupakan faktor utama dalam budidaya tanaman, khususnya adalah padi, itu adalah air, maka ini harus diselesaikan dulu. Ya, bagian ini harus diselesaikan dulu. Bagaimana air yang menjadi kendala itu harus selesai dulu. Kita sekali lagi tidak bisa kita mengandalkan curah hujan begitu ya. Tada hujan itu dalam kita meningkatkan produktivitas, nggak bisa gitu ya. Kita tahu bahwa meskipun varietasnya sudah ada, misalnya gogo ranca atau untuk lahan kering, tapi kita tahu produktivitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan padi sawah begitu ya. Bisa 3-4 ton itu sudah sangat bagus untuk tada hujan. Bandingkan dengan sawah bisa 5, 6, 7 bisa 7 ton gabah kering giling gitu ya. Nah, ini kan dalam situasi bahwa lahan itu terbatas, tadi disampaikan juga sudah ada 15.000 dan baru dimanfaatkan separuh, tapi sesungguhnya kita tidak bisa melakukan perluasan lebih ekstern lagi. Maksud saya langkah yang penting itu adalah peningkatan produktivitas. Produktivitas itu akan sangat bagus kalau sumber air tersedia. Nah, jadi itu diselesaikan dulu di bagian itu, baru nanti kita bicara bahwa produktivitas, inovasi tentang pertanian berkelanjutan bisa kita seiring dengan adanya fasilitas yang ada itu. Yang pertama. Yang kedua, saya kira penting sekali, ini menjadi isu nasional juga bahwa tenaga-tenaga petani itu umur petani yang ada sekarang itu adalah petani-petani senior, petani-petani yang sudah relatif berumur lah begitu ya. Ini ada beberapa kendala dengan petani senior. Pertama, biasanya mereka sudah mindset mereka sudah ya tani tradisional, ya itu yang dilakukan begitu ya. Seperti petani itu adalah budaya bertani seperti itu, sehingga teknologi baru itu agak relatif sulit untuk diterapkan dengan cepat dan segera begitu. Nah, memang pemerintah mencanangkan yang disebut dengan petani-petani milenial. Ya, petani milenial ada petani milenial pionir itu 2.000 yang sudah diinikan oleh Presiden waktu itu, diinisiasi oleh Kementerian Pertanian. Tetapi inisiasi petani milenial itu harus diimbangi juga dengan fasilitasi sebagai namanya petani milenial itu ingin sesuatu yang baru, sesuatu yang beda, dan ingin sesuatu yang mudah dilakukan, dan itu adalah teknologi, berbasis teknologi gitu ya. Tidak image petani kotor dan lain sebagainya itu harus digeser kepada pertanian itu adalah menarik ya. Pertanian itu selain tugas mulianya memang adalah memberi makan manusia, memberi makan dunia, tetapi juga di lain pihak harus juga namanya milenial begitu ya, itu harus identik dengan teknologi kekinian.
Nah, jadi saya kira nanti kita akan diskusikan Gunadarma sebagai motornya IT dan lain sebagainya itu harus masuk ke sana. Jadi petani yang berbasis teknologi itu ada petani berbasis IT begitu ya. Dan kalau misalnya bisa itu direalisasikan, saya kira akan banyak petani-petani milenial yang mau terlibat begitu ya. Selain tentu ada insentif yang lain berupa bagaimana caranya pasar dan lain sebagainya, saya kira itu bisa disinergikan dengan bidang-bidang lainnya. Tapi bagaimana agar mengajak petani-petani milenial untuk terlibat dalam membangun daerah-daerah penyangga ini saya kira sangat penting. Dan petani milenial yang ini saya kira dimulai dari petani-petani milenial yang ada di daerah. Nah, itu bagaimana caranya diajak, dirangkul, kemudian diberi fasilitasi, diarahkan agar sesuai dengan visi misi ketersediaan pangan, dan petani milenial akan mudah mengadopsi ya inovasi-inovasi baru, akan lebih mudah diberi pemahaman bahwa keberlanjutan itu penting bagi IKN sendiri, Indonesia dan masyarakat dunia. Itu saya kira ke sana. Sehingga dua isu penting tadi saya kira menjadi catatan yang utama bagi kita untuk kita sikapi. Demikian saya kira Prof Budi. Baik, terima kasih Prof Syukur, Prof Budi ya. Pemirsa UTV, tentu apa yang disampaikan oleh Prof Budi, Prof Syukur dan Pak Margono ya sebagai camat Babuluh ya yang ada di IKN. Tentu ini menjadi satu hal yang perlu kita diskusikan bersama ya. Karena memang potensi alam, pertanian, kemudian tadi karena salah satu poin di pertanian berkelanjutan itu adalah memang air kan ya. Artinya kita tidak bisa mengandalkan air tak ada hujan karena itu nanti tidak optimal Prof ya. Seperti itu. Dan juga mengajak petani-petani milenial atau petani modern yang tadi kesannya adalah kotor-kotoran, sekarang diajak untuk bagaimana menjadi petani yang memang konsep modern sekarang. Namun jangan kemana-mana pemirsa, kita akan segera lanjutkan diskusi kita terkait dengan pertanian berkelanjutan setelah beberapa pesan ataupun jeda program berikut ini. Dikalaku merindukan keluhuran dulu kala, ku tembangkan nyanyi lagu dari kending Sriwijaya. Dalam seni ku nikmati bahagia Indonesia. Ku ciptakan kembali dari kandungan mahakala. Sriwijaya dengan asrama agung Sang Maha Guru, tutur sabda Dharma Palasakya Kirti Dharma Kirti, berkumandang dari puncaknya si Guntang Mahameru, menaburkan tuntunan suci Gautama Buddha Sakti. Borobudur, candi pusaka di zaman Sriwijaya, saksi luhur berdiri teguh kokoh sepanjang masa, memasyurkan Indonesia di daratan se-Asia, melambangkan keagungan sejarah nusa dan bangsa. Taman Sari berjenjangkan emas, Perlaksri Kesitra,
Gending Sriwijaya. Borobudur, candi pusaka di zaman Sriwijaya. Saksi luhur berdiri teguh kokoh sepanjang masa, memasyurkan Indonesia di daratan se-Asia, melambangkan keagungan sejarah nusa dan bangsa. Taman Sari berjenjangkan emas, Perlaksri Kesitra dengan kalampu alam bagai di surga Indralaya. Taman Puji, keturunan Maharaja Sailendra, mendengarkan iramanya lagu Gending Sriwijaya. Baik, pemirsa UGTV, masih bersama saya Edi Prihantoro dari studio UGTV. Kali ini kita siaran langsung dari studio UGTV yang ada di UG Technopark, satu kawasan riset dan pengembangan yang dimiliki oleh Universitas Gunadarma yang ada di Desa Jamali, Kecamatan Mandi, Cianjur, Jawa Barat. Dan kita masih dalam program serial IKN dengan tema pertanian berkelanjutan. Nah, untuk membahas hal tersebut masih bersama saya di studio ada Prof. Budi, Prof. Syukur dan juga Pak Margono yang ada sedang OTW di Babuluh ya. Penajam Pasir Utara. Dan mungkin sebelum kita lanjutkan diskusi tadi di segmen yang pertama tadi, Prof. Syukur mungkin ini adalah persembahan khusus untuk Prof. Syukur. Saya ikut bernyanyi. Iya, ini persembahan khusus untuk Prof. Syukur nih. Iya, betul Pak Edi. Artinya apa nih, Prof? Nah, ini kalau di daerah Sumatera Selatan lagu Gending Sriwijaya itu kan lagu yang sakral, lagu diikuti oleh tarian. Itu setiap ada hajatan, pernikahan itu lagu ini mesti dinyanyikan dan kemudian diiringi dengan tarian. Jadi sebelum resepsi gitu ya, setelah pernikahan itu dinyanyikan dan kemudian tarian ini dipersembahkan kepada hadirin yang hadir. Termasuk juga acara-acara penting lainnya. Jadi kalau ada acara-acara pemerintah, acara-acara sakral lainnya itu mesti akan dinyanyikan kemudian diikuti dengan tari Gending Sriwijaya. Jadi saya sangat menikmati tadi lagunya dan ini aransemen yang bagus. Tapi sebenarnya ada ini juga ya, ada kaitannya. Tadi kan salah satu tujuan dari IKN itu kan sebagai identitas nasional, gitu ya. Bagaimana kebinekaan dalam hal seni budaya pun, bahkan terkait dengan pertanian. Ada kok nanti mungkin ke Pak Margono bisa cerita. Itu ada event-event khusus ya. Jadi kayak apa ya, kearifan lokal terkait dengan bagaimana bertani ataupun bercocok tanam pun di sana pun mungkin pasti ada hal yang menarik gitu ya. Jadi sebenarnya ini ya tadi saya iseng-iseng kita tanyakan ke beliau kan dari Palembang juga kan menikmati gitu. Itu Pak Edi. Jadi ya tetap bahwa bagaimanapun pasti Prof. Syukur kan ketika pertanian berkelanjutan itu pasti ada kearifan lokal ya. Setiap petani di daerah kan beda-beda ya. Betul. Ketika bagaimana merubah mindset itu sebenarnya tadi kita akan bahas di segmen 3 Pak Edi sebenarnya. Bagaimana Gunadarma pun berusaha ikut berperan ya dalam bagaimana merubah mindset itu, tapi tentu kan tidak mudah ya. Tidak mudah bagaimana petani-petani yang sekarang
dengan kondisi existing yang sangat menantang ini kita ajak untuk berubah ya melalui modernisasi. Ya, betul. Ya. Itu Pak Edi. Nah, kalau dikaitkan dengan isu pertanian berkelanjutan nih, Prof. Syukur, Prof. Budi ya, bahwa di dalam membangun ibu kota dengan konsep Forest City tadi, tentunya kan pengembangan pertanian oke, gitu kan, dengan segala tantangan dan PR yang tadi Pak Margono juga sampaikan. Akan tetapi juga mungkin perlu menjaga ekosistem yang lainnya, artinya menanam kembali mungkin beberapa bagian yang mungkin belum sesuai dengan konsep Forest City yang disampaikan oleh pemerintah kan gitu. Namun sebelum kita lanjutkan diskusi kita, ada satu video yang juga hasil karya kami, dan pemirsa kita saksikan dulu video berikut ini. Sekarang saya sedang di lokasi bersama Ibu Lina. Nah, Bu Lina ini mungkin bisa sedikit dijelaskan. Ini Bu Lina sudah kapan nih bekerja di sini? Dari mulai awal? Kalau di sini ya kita jarang sih di sini, Pak. Jadi Kalau kita cabangnya di PP sana. PP sana itu maksudnya ada lokasi lain, Lokasi ya. tempat persemaian gitu. Jadi kalau di sini kan sudah kelihatan di polybag ya. Jadi ini ada pindahan dari yang di Samboja gitu. Di situ yang ditanam mulai dari biji itu. Iya. Tapi kalau sudah naik sampai Berapa 30 cm baru bisa dipindah. Oh, jadi setelah dari biji, setelah jadi 30 cm baru dipindah ke sini ke polybag. Memang sudah di polybag. Oh, di polybag di sana dipindahkan. Nah, di sini berarti dari sini baru nanti akan dipindahkan ke lokasi ya. Udah mulai ditanam nggak? Sudah mulai. Di area mana? Kebanyakan di IKN sana. di KIPP itu ya, yang sekitar sekitar titik nol gitu ya. Kalau sekarang kan masih hutan tanaman industri ya, eukaliptus gitu ya. Nah, ini kira-kira umurnya berapa nih yang udah di sini tuh kira-kira? Oh, ini kurang lebih 1 tahunan ini, 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas ya, berarti udah siap dipindahkan kan gitu. Nah, kalau jenis-jenis tanaman itu apa aja yang saya pengetahuan Bu Lina? Kalau ini kapur, ini meranti, itu meranti, kapur, tanjung. Ya, ini ada ulin kalau saya lihat gitu. Ulin di depan sana. Kalau bangkirai ada nggak? Bengkira itu ada ya, tapi atau yang di Samboja itu mungkin sedang dibibitkan gitu, ada. Oh ya, mungkin agak sulit juga ya gitu ya. Tetapi kalau ulin yang kan saya kan yang paling dikenal itu kan ulin ya, karena kan itu untuk jembatan, untuk rumah dan itu tahan air. Nah, ini kira-kira ini kan masih dibangun ya. Itu rencananya tuh yang sedang dibangun itu adalah untuk persemaian seperti ini juga. Iya, temannya ini. Temannya itu ya. Nah, ini kalau teman-teman yang sedang di belakang kita itu sedang melakukan apa nih? Ini Pengisian polybag untuk siap tanam. Siap tanam. Iya. Nah, ini tentu pekerjanya berapa banyak nih, Bu? Rata-rata. Sebenarnya kalau pas memang ada kerjaan ada 50-an. 50-an Iya. gitu ya. Tapi karena ini cuma segini-gini aja ya. Ya paling-paling datang kayak segini aja. Itu pun enggak hari-hari juga, Pak. Ya, hari-hari juga. Iya. Tapi kan setiap harinya ada yang merawat ya, terutama untuk penyiraman gitu. Ada. Pagi, sore atau gimana? Atau sesuai dengan jenis pohonnya gitu? Anda juga. Memang sebenarnya ada penjaganya dia. Tapi relatif sulit nggak, Bu, sih, untuk menjaga tanaman seperti ini? Sulit memang. Sulit ya, jadi memang harus perlu kehati-hatian, perlu telaten gitu ya. Apalagi kan nanti saya dengar kan itu bisa puluhan juta ya bibit pohon dari sini itu ya. Nah, kira-kira nih kalau ke depannya nih, itu kan sedang dibangun lagi. Ya mungkin nanti diisi lagi ya untuk bangunan hijau tuh. Ya, diisi. Jadi karyawannya ditambah lagi, Pak. Nah, kalau dari sisi Ibu sendiri kan Ibu ini kan kalau saya katakan ini menjadi salah satu pelaku sejarah ya, mensuplai bibit ke IKN ini. Gimana kesannya gimana terhadap IKN ini? IKN-nya memang kalau kita sama IKN kayaknya peluangnya banyak untuk bekerja. Ya. Ya, jadi untuk banyak peluangnya untuk yang pengangguran. Betul. Bisa ada pekerjaan, Pak. Nah, Ibu itu kan ini luar biasa ya, Bu, kalau menurut saya Bu Lina ini ya, karena nanti kan jutaan pohon yang akan ditanam di IKN itu adalah peran Ibu dan teman-teman nih. Ini kan luar biasa gitu ya. Nah,
apalagi Bu yang mungkin ingin disampaikan terkait dengan ini pohon-pohon ini untuk terutama untuk generasi muda kira-kira ini kan apa harapan Ibu? Ya harapan saya ya semoga generasi penerus ini ya bisa menjaga ya tanaman ini supaya jangan sampai punah. Betul. Jadi ini sebenarnya adalah warisan buat anak cucu kita ya, supaya nanti Kalimantan ini betul-betul menjadi hutan alami kembali ya. Dan disinilah peran Ibu Lina dan teman-teman yang luar biasa ya. Terima kasih Bu Lina atas kesempatannya. Demikian UGTV melaporkan dari Kebun Mentawir, Kabupaten Penajam Pasir. Ya, kalau kita kaitkan dengan konsep pertanian berkelanjutan memang ada keberlanjutan kan, artinya ya tidak hanya berhenti di saat ini kan gitu Prof ya. Ini reporternya Prof Budi, mungkin ditanggapin langsung oleh Prof Budi aja nih. Mungkin pemirsa nggak tahu persis juga, Pak Edi pasti tahu persis ya. Ini Desa Mentawir itu kan masuk masih Kecamatan Sepaku. Nah, Kecamatan Sepaku tadi ya diikhlaskan untuk menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara dan bahkan menjadi kawasan inti pusat pemerintahan nantinya. Itu masuk di Sepaku. Nah, Desa Mentawir itu sebenarnya satu kawasan dengan Bukit Soeharto dengan Bukit Bangkirai, tahu kan Pak Edi kan pernah ke sana ya. Jadi ini lebih dekat ke sisi Balikpapan. Jadi kalau kita tahu ya ke titik nol itu ataupun ke Sepaku itu kan ada dua cara ya, kita mendarat di Balikpapan kemudian langsung. Nah itu relatif lebih dekat dari Balikpapan Pak Edi. Yang Mentawir itu. Jadi satu kesatuan dengan Bukit Soeharto dan juga Bukit Bangkirai. Lebih cepat lewat tol juga ya Prof ya? Ya, jadi setelah kita, kan tol itu kan tol Balikpapan Samarinda ya, betul. Kita belok kiri gitu ya. Nah, nggak jauh dari situ sebenarnya. Bukit Soeharto terus ke kiri gitu ya? Mungkin setengah jam lah itu udah sampai ke kebun tersebut. Nah ini menariknya kan sebenarnya itu tadi ya, dengan kaitannya dengan Forest City, kondisi existing di sana itu kan kawasan yang 256.000 hektar itu kan ada dua zona lah kalau menurut saya Prof Syukur ya. Jadi yang dari PP itu Sepaku ya, Kecamatan Sepaku sebagian besar. Nah yang ke arah pesisir Selat Makassarnya itu adalah Kecamatan Samboja dan beberapa kecamatan yang tadinya bagian dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah Samboja itu sebenarnya jadi IKN pun sebenarnya ada sisi garis pantainya itu yang di Samboja yang ke arah Selat Makassar. Nah terkait dengan tadi reportase kami ya tim UGTV ke lapangan yang memang pekerjaan luar biasa besar Prof Syukur ya. Bagaimana menghutankan kembali itu ya. Pasti Prof Syukur tahu persis ya, yang tadinya hutan dan tanaman industri yang monokultur, mungkin keanekaragaman hayati terutama faunanya pun terbatas. Ini seolah kan mau menghidupkan lagi hutan tropis gitu ya, hutan hujan tropis gitu ya. Itu kan luar biasa. Belum lagi tantangannya menghutankan kembali yang tadinya sawit tetapi konsesi lahannya akhirnya berakhir gitu. Dan itu akhirnya kan kita melakukan forestasi gitu. Dan juga yang di sana Pak Edi tahu persis kan ada bekas-bekas tambang batu bara. Tambang batu bara ya. Ini kan syukurlah yang tahu persis nih tantangan sebesar apa nih, ahli-ahli seperti apa gitu. Ya, silakan Prof Syukur mungkin. Ya, baik. Jadi tadi dari reportasi tadi ada beberapa hal saya kira yang utama yang akan saya garis bawahi. Menghutankan kembali ya saya kira adalah bagian yang sangat penting dalam program IKN ini, dan ini adalah kesempatan yang sangat baik Prof Budi dan Pak Edi, bagaimana program menghutankan kembali itu diikuti oleh mengembalikan ya plasma-nutfah mungkin yang terancam punah yang sudah sangat sedikit itu ke tempatnya semula. Ya, jadi kami di Perhimpunan Pemulihan Indonesia ya di PERIPI yang mengakui juga bahwa dengan monokultur di segala budidaya tanaman, kehutanan saya kira termasuk itu mengerucut menjadi suatu varietas tertentu, menjadi jenis tertentu. Itu memang mempunyai kelemahan.
sebanyak 70% itu plasma nuva itu akan punah. Kalau tidak diselamatkan begitu ya. Nah, itu tadi bisa karena komersialisasi atau apa sehingga orang memilih satu komoditas yang mungkin punya nilai ekonomi lebih sehingga melupakan atau gimana? Itu. Jadi karena mengerucut kepada varietas tertentu, kemudian jenis tertentu, kemudian juga kebijakan saya kira. Kebijakan kalau boleh kita catatan kebijakan Orde Baru kan menginginkan semuanya serba sama waktu itu ya, varietasnya satu dari Sabang sampai Merauke misalnya. Itu contoh kasus gitu ya. Kemudian ada modernisasi dalam artian memudahkan panen, memudahkan jenis. Itu kan meminta sesuatu yang jenis yang sama akhirnya kan begitu. Jenis yang sama kemudian ditopang oleh peningkatan produktivitas dengan varietas-varietas baru. Sehingga petani-petani yang tadinya menanam varietas-varietas lokal, menanam sumber-sumber daya genetik lokal mulai beralih kepada yang baru. Dan kemudian semua petani, semua sumber daya itu diarahkan kepada yang baru, sehingga yang plasma nuva semua mulai tertinggal. Ini menurut saya suatu bahaya besar juga bagi masyarakat kita bangsa Indonesia yang punya kekayaan sumber daya genetik yang luar biasa besar. Kalau ini dibiarkan itu, dan kita tahu juga bahwa kita belum punya aturan perundang-undangan yang bagaimana mengelola sumber daya genetik. Prof Budi, saya sampaikan saja bahwa 10 tahun terakhir kita sudah mulai menggodok undang-undang tentang pengelolaan sumber daya genetik, tapi sampai sekarang belum prolegnas, belum dianggap itu sesuatu yang penting. Nah, padahal kalau misalnya itu jadi dan pemerintah punya tanggung jawab untuk melestarikan sumber daya genetik yang ada, ini selain daripada ex situ dalam artian kebun-kebun raya itu diarahkan ke sana, juga di in situ. Di tempat-tempat yang memang tadinya endemik, tadinya mempunyai kekayaan yang luar biasa, tetapi karena masuknya industri segala macam sehingga dia ditanam menjadi monokultur, sehingga menanam kembali ini juga diiringi juga dengan bagaimana mengembalikan plasma nuva yang ada. Saya lihat tadi ada ulin gitu. Ulin kan adalah kayu yang sangat kuat dan memang dia memerlukan effort agar dia karena umurnya agak panjang memang dibandingkan dengan tanaman-tanaman hutan industri itu kan yang memang cepat panen gitu, yang cepat panen. Nah, sehingga yang umurnya panjang ini akan kalah gitu. Kalau tidak mindset kita harus ke arah sana, artinya ada pelestarian selain daripada pemanfaatan untuk komersialisasi, maka ini bisa punah nanti. Karena tidak diiringi juga dengan bagaimana sumber daya genetik ini lestari begitu ya. Nah, jadi ulin tadi kita ambil contoh bahwa tadi saya lihat di video juga disampaikan bahwa membibitkan ulin kan juga tidak mudah. Untuk mendapatkan ulin, bibit ulin yang jumlah yang cukup tadi bahkan jutaan pohon begitu, itu kan juga tidak mudah. Kemudian pertumbuhannya lambat dan lain sebagainya. Susah nggak pembibitan sampai tumbuh itu, Prof? Tadi saya kira kalau disampaikan dalam waktu umur 6 bulan sudah segitu, saya kira tidak terlalu sulit. Tapi memang sampai dia dipanen itu kan memerlukan umur yang agak relatif panjang begitu ya, puluhan tahun. Dan ini kayu sangat kuat sekali. Saya ingat itu kan endemik di Sumatera dan Kalimantan ya. Di daerah saya dulu kayu ulin itu terkenal banget. Tapi sekarang udah nggak ada, kan jadi ada problem juga ya. Ya, ada problem di sana. Ya memang sudah diganti karet dan kelapa sawit gitu ya. Ada konversi lahan sehingga jadi tujuan pelestarian itu juga tujuan yang juga menjadi penting di dalam hal ini ya. Selain daripada tadi menghutankan kembali, tapi dengan ini pelestarian gitu ya. Tadi saya kira tepat sekali komunitas-komunitas selain ulin, saya kira tadi mudah-mudahan tadi disebutkan bangkirai juga, tapi bibitnya masih susah gitu ya. Nah yang lain-lain saya kira kesempatan kita untuk diversity, keragaman. Jangan lagi kita menganut konsep monokultur. Mungkin di tempat-tempat tertentu bolehlah monokultur untuk industri, tapi kalau untuk pelestarian saya kira keragaman itu menjadi sangat-sangat penting. Flora, keragaman flora nanti akan diikuti oleh keragaman faunanya di situ ya. Jadi keragaman tanaman nanti akan diikuti oleh keragaman hewan yang ada di situ begitu tentunya ya. Dan ini saya kira konsep yang sangat tepat untuk dilakukan, dan saya kira sudah mulai dilakukan di situ. Kita harus support begitu ya. Ya. Nah kalau misalnya di Subbabulu sendiri Pak Prof Budi mungkin malah menariknya begini ya. Tadi kan kita dengan Pak Camat baru berbicara tentang komoditasnya padi gitu ya. Mungkin kalau dulu kita belajar pertanian kan dalam artian luas kan termasuk kebun, termasuk hutan gitu ya, termasuk perikanan kan gitu ya. IPB banget kalau IPB banget. IPB banget. Saya mungkin Pak Edi tertarik ke kita menyapa kembali
Pak Camat, terkait komoditas lain nih. Ada nggak hortikultura gitu? Ada nggak kelapa sawit yang memang masih diolah dan sebagainya? Mungkin kita coba kontak beliau lagi. Pak Margono masih mendengar suara kami dari studio? Masih. Wah, sekarang sudah sampai kantor nih. Silakan Pak Margono. Komoditas lainnya Pak Margono nih apa nih, dari apakah hortikultura, ada cabai nggak sih, ada sayuran nggak sih, terus ada kebun sawit ataupun lain-lainnya, pertanian dalam artian luas mungkin gitu. Silakan Pak Camat. Iya, untuk Babulu ini sebenarnya memang potensial ya, mitra IKN dari sisi pangan. Selain sawah tadi, kita juga sebenarnya punya beberapa area yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membudidayakan beberapa komoditi lain ya, seperti cabai, kemudian ubi, tomat, dan sayuran-sayuran lainnya. Hanya saja memang belum seoptimal yang dilakukan seperti saudara-saudara kita di Jawa, karena memang keterbatasan infrastruktur tadi, termasuk infrastruktur irigasi. Nah, kalau untuk sawit sebenarnya ini juga dilematis buat kita. Memang salah satu penopang perekonomian di Penajam Pasir Utara salah satunya adalah sawit. Ya, yang jadi dilematisnya saat ini adalah dan saya berpikiran bahwa ini juga menjadi catatan kita bersama seharusnya. Nah, beberapa tahun belakangan ini tantangan yang kita hadapi adalah alih fungsi lahan. Karena tadi itu tidak optimalnya lahan pertanian dalam artian sawah tadi, orang nggak bisa optimal menggarap sawahnya karena hanya bisa satu kali, misalkan setahun mengandalkan tada hujan. Akhirnya mereka mengalihfungsikan sawahnya menjadi kebun sawit. Nah, ini kan sudah dari sisi tata ruang kan melanggar ya, dari sisi aturan ini memang melanggar. Tetapi memang dilematis bagi pemerintah untuk melakukan penegakan peraturan karena mereka menganggap bahwa tanah mereka ini ya satu-satunya potensi ekonomi yang mereka miliki, sehingga ya mereka menuntut agar mereka diberikan kebebasan untuk mengalihfungsikan lahan itu. Padahal ini jelas-jelas melanggar. Nah, nantinya saya berharap kalau memang nanti irigasi teknis itu bisa terrealisasi, artinya petani sudah bisa optimal menggarap sawahnya, maka ini bisa kita lakukan penegakan secara lebih tegas lagi. Komoditi-komoditi lain potensial untuk dikembangkan di Kecamatan Babulu dan sebenarnya eksis sampai dengan saat ini, walaupun memang belum seoptimal yang di Jawa, seperti di Jawa atau di Sulawesi. Jadi sebagai tambahan, kita ini sampai dengan saat ini saja, Kalimantan Timur ini kan sering terjadi inflasi berkaitan dengan komoditas-komoditas tadi. Ini yang mengejutkan lagi, bulan Oktober kemarin, Kalimantan Timur angka inflasinya mencapai 5,7% year on year. Dan ini luar biasa. Nah, ini didominasi oleh tadi komoditas-komoditas seperti cabai, bawang merah. Saya membayangkan kalau nanti IKN itu didatangi oleh sekian ribu, ini kayaknya kan kalau nggak salah di awal tahun nanti sudah ada 17.000 pekerja konstruksi. Dan terus akan bertambah nantinya sampai dengan 1,5 juta. Kalau permintaan akan komoditas-komoditas tersebut juga semakin tinggi karena kedatangan mereka, saya membayangkan inflasi di Kaltim itu seperti apa. Makanya kalau kita bicara ketahanan pangan untuk ibu kota, saya pikir pemerintah juga harus serius untuk mengelola wilayah-wilayah seperti Babulu maupun Kutai Kartanegara ini. Karena kalau tidak dilakukan, ya kita bisa lihat lah untuk kebutuhan pangan Kalimantan Timur saja kan masih sangat bergantung ya, sangat bergantung dengan pulau-pulau di sekitarnya. Dan ini bisa jadi kendala. Biasanya tuh kalau musim-musim gelombang besar ya, angkutan laut itu terkendala, barang itu bisa hilang di pasar, dan harga bisa menjulang tinggi. Nah, ini tentu harus kita antisipasi bersama. Memang ada beberapa klaster untuk komoditas tersebut yang sudah dikembangkan ya. Mungkin salah satunya untuk di Babulu ini Bank Indonesia yang paling concern terhadap
inflasi di Kalimantan Timur sudah mulai membantu kelompok-kelompok pertanian untuk terus mendorong klaster-klaster seperti bawang merah, cabai. Namun memang perlu waktu ya untuk melakukan itu secara masif, secara lebih luas, karena memang kemampuan mereka juga terbatas untuk bekerja sendiri. Sampai saat ini pemerintah daerah cukup membantu, bersinergi, hanya saja memang butuh waktu lebih banyak lagi menyelesaikan pekerjaan ini. Dan momentum ibu kota ini kita berharap ini bisa menjadi perhatian lebih bagi pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat ini kan punya kewenangan lebih luas ketimbang kami, kewenangan lebih luas, kemampuan yang lebih besar dibandingkan dengan kami yang berada di daerah. Mungkin itu. Baik, Pak Margono, terima kasih, ini luar biasa pemirsa YujiTV. Prof Syukur udah, wah saya harus ke sana, harus membantu ke sana. Iya. Nanti Prof Syukur dipersilakan nanti di segmen berikutnya tanya-tanya ke Pak Margono sebelum langsung ke sana ya. Oh iya, baik. Siap. Perlu kepakaran beliau. Ini Pak Margono ini Pak Syukur itu dewa cabe kalau kami mengapresiasi beliau. Betul. Harus main ya, di situ. nanti insya Allah. Ya, baik, terima kasih Pak Margono. Kita akan lanjutkan diskusi kita pada segmen yang ketiga, namun ada satu pesan ataupun persembahan dari kami berikut ini. Jauh ujung danau Ranau terliuk di wai kanan sampai pantai Lawok Jau. Pesisir di pepadun jadi sai delom lambang Lampung sai kayo rayo. Kimram agabu rasa hujam ni pemandangan kupilada di pematang. Api lagi cengkeni telambun beruntayan tandani kemakmuran. Lampung say sang bumi ruah curai. Lampung say sang bumi ruah curai. Jauh ujung danau Ranau terliuk di wai kanan sampai pantai Lawok Jau. Pesisir di pepadun jadi sai delom lambang Lampung sai kayo rayo. Kimram agabu rasa hujani pemandangan kupilada di pematang. Api lagi cengkeni telambun beruntayan tandani kemakmuran. Lampung say sang bumi ruah curai. Lampung say sang bumi ruah curai.
pemirsa UGTV, baru saja kita menyaksikan satu persembahan ya, lagu dari Lampung Selatan ya. Nah, itu tentu luar biasa untuk memberikan gambaran kepada kita semua bahwa kekayaan budaya Indonesia itu sangat luar biasa. Termasuk salah satu ini ya, sentra lada juga ya Pak, bukan ya? Tadi ada lada gitu di sayur. Saya nggak tahu artinya masalahnya. Lampung itu sesungguhnya adalah penyangga Jakarta juga kan, jadi segala macam sayuran rempah itu ada di sana. Gitu ya. Baik, ya, pemirsa UGTV, kita masih dalam program acara eksklusif bersama UG dengan serial IKN dengan tema pertanian berkelanjutan. Dan sebelumnya atau segmen 1 dan 2 kita sudah berbincang banyak terkait bagaimana pengembangan pertanian berkelanjutan di IKN, dan juga pada segmen yang ketiga ini kita akan coba membahas ya mengenai merubah mindset dengan teknologi ya. Tentunya ini Prof Budi, Prof Syukur dan juga Pak Margono akan memberikan satu ide-ide cemerlang ataupun ide-ide baru ya terkait bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk merubah mindset dengan teknologi, karena ini terutama masyarakat IKN atau mereka yang akan bergerak ke IKN. Ya. Baik, namun sebelumnya kita ada satu tayangan video terkait dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan merubah mindset dengan teknologi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, nama saya Gambang Priyatno. Saya sebagai TNI juga pencinta petani. Jadi saya berkecimpung langsung di bidang pertanian di sela-sela waktu saya sebagai TNI. Nah, saya tinggal di Desa Giripurwa, RT 7, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, saya mengelola lahan ini mulai tahun 2018. Saat itu lahannya masih setengah hektar, seiring waktu sekarang menjadi 3 hektar. Dengan komoditi seluas 3 hektar itu ada 7 komoditi. Yang pertama itu pepaya, yang kedua itu tomat, yang ketiga itu sawi, yang keempat itu cabai, yang kelima itu terong, yang keenam itu kates madu, dan yang ketujuh itu California, kates jenis California. Hari ini kebetulan saya kedatangan tamu dari Universitas Gunadarma untuk mensupport atau untuk membantu menjadi jenis pertanian yang cerdas atau mencerdaskan petani gitulah bahasanya. Nanti kita sebagai petani, terutama di tempat saya ini mau dibangun irigasi tetes. Selain irigasi tetes juga mau dibangun solar cell untuk memudahkan pengairan. Lokasinya solar cell. Nanti solar cell sama nanti di sana itu dibangun tower. Tetesnya langsung melingkar di tempat-tempat yang mau ditanami. Nah, perubahannya sangat besar, Pak. Terutama itu kita sebagai petani itu menghemat tenaga, Pak. Dengan adanya bantuan dari teman-teman Universitas Gunadarma, kita itu petani itu mengetahui kandungan tanah yang ada di tempat saya ini apa-apa aja. Nah, kemudian apa yang perlu ditambah untuk kebutuhan tanaman itu. Nah, dengan adanya irigasi tetes itu kita sudah nggak sulit untuk menyiram tanaman. Jadi dikala tanah itu basah, itu langsung otomatis tuh Pak. Basah itu nggak menyiram, tapi dikala tanah itu kering, itu langsung menyiram. Nah, kemudian mau dipasang penerangan Pak. Setiap panjang 15 meter baru dipasang tiang untuk penerangan. Maksud dan tujuannya penerangan itu untuk memudahkan pengendalian hama. Kan ada hama itu yang senang sama penerangan. Kalau malam terang itu podo lari ke situ gitu, Pak. Nah, drone itu untuk pemetaan, Pak. Nah, nanti kan ini kan baru tahap awal, tahap pertama. Tahap pertama mungkin dari luas 3 hektar ini mungkin hanya 1 hektar dulu yang kasih irigasi dulu untuk apa ini, untuk memudahkan. Nah, selanjutnya tahapan-tahapan berikutnya mungkin mau diperluas. Mudah-mudahan dengan ini semua kita mengharapkan keberhasilan kan. Kalau berhasil kan bisa berkembang lagi, Pak. Saya sangat berterima kasih sebagai petani merasa diperhatikan
apalagi dibantu. Dengan bantuan-bantuan ini kami ini merasa bangga. Artinya kita sebagai petani itu memang adalah di PPU ini Pak, dengan adanya teman-teman Universitas Gunadarma ini sangat membantu kita sebagai petani Pak, untuk lebih dalam mengetahui pertanian. Ini Prof Budi ini program apa sih Prof? Sampai ke sana nih Prof Budi biar bisa menyampaikan dulu nih. Silakan. Jadi Prof. Ini ya, jadi artinya kan ketika IKN sudah menjadi keputusan nasional, dan itu kan tentunya harus kita dukung ya. Termasuk Universitas Gunadarma pun ingin memberikan kontribusi Prof Syukur ya. Termasuk nanti ya kita juga coba akan program studi di luar kampus utama pun sedang kita susun gitu ya, sedang kita usulkan. Tetapi kan ketika pekerjaan besar luar biasa ini perlu uluran tangan, perlu bergandengan tangan, disitulah pimpinan Universitas Gunadarma, Bu Rektor pun mencoba setiap peluang, kesempatan ataupun ada amanah lain kita belokkan untuk membantu ke sana. Nah ini ada program ke daerah Pak Prof Syukur tahu persis ya, matching fund itu ya. Nah ternyata kan mitranya kan bisa Pemda. Nah, ketika PPU sebagai mitra strategis dari IKN ada masalah di bidang kesehatan, pertanian, dan pariwisata, ya, akhirnya kita coba yuk kita bareng-bareng. Sebenarnya bukan karena ada hibah ataupun bantuan dari pemerintah ya, karena Gunadarma pun selalu komit ke sana pun pasti akan menjadi salah satu prioritas dari institusi dan kaitannya juga dengan visi baru kita ya Prof Syukur ya, mengenai visi 2022-2026 itu Gunadarma pun sudah memasukkan kata berkelanjutan dan transformasi digital. Sehingga semua disiplin ilmunya pun tentu bagaimana orang sering mengatakan ya sustainability itu kan mengadopsi dari SDG ya, Sustainable Development Goal. Kan sulit kan, ada 3 pilar kan, ekonomi, sosial, dan lingkungan alam. Nah menyerasikan ekonomi, sosial, dan alam itu kan tidak mudah. Gitu. Nah sehingga kenapa tadi, alhamdulillah nih, kita itu kalau ke sana Prof Syukur, suka lalu mampir ke Pak Gampang ini, tadi bilang yang madu tadi pepaya madunya luar biasa manis, kan kecil gitu ya, tomatnya luar biasa. Jadi kita itu selalu ngobrol langsung di lapangan sambil ngopi, ngeteh gitu kan. Ini luar biasa, dari mudah-mudahan. Tapi lagi-lagi kan berbagai komoditas itu kan pasti punya keunikan ya. Dan bagaimana nanti cabai pun di sana relatif juga belum terlalu berkembang dengan baik, Prof Syukur ya, dengan lahan 3 hektar tadi karena kan ada 7 komoditas ya. Tapi dari sisi ekonomi ini Gampang ini selalu di bukan ini ya sebagai bentuk apresiasi ininya katakanlah ada istilah kan kopal tapi penghasilannya jenderal kan ada gitu kan ya. Itu kan ini sebenarnya sebuah apresiasi ke beliau ya sebagai Babinsa, ternyata dia menjadi penggerak dan akhirnya petani-petani di sana pun ikut. Nah ini yang mungkin contoh merubah mindset itu. Karena bukan masalah teknologi saja gitu. Kadang-kadang orang-orang teknologi itu kan melupakan bagaimana cara berkomunikasi sehingga nyampe ke mereka dan mereka akhirnya merasa itu sendiri. Mungkin itu deh. Kalau Prof Syukur kayaknya udah ini nih. Iya Prof Syukur. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gampang itu memberikan gambaran kepada kita ya bagaimana mereka berupaya merubah mindset masyarakat dengan contoh barangkali seperti itu, dan apalagi kemudian adanya teknologi itu akan mempercepat proses itu kan. Mungkin Prof Syukur ada komentar Prof. Ya baik, tadi saya kira menarik apa yang disampaikan oleh Prof Budi dan juga oleh tadi Babinsa ya di sana. Pak Bambang, Pak siapa? Pak Gampang. Pak Gampang. Sesuai dengan namanya ya. Semua serba mudah jadinya. Nah, kalau tadi dari segmen 1 tadi kita menyatakan perubahan mindset keberlanjutan itu kan mindset juga. Nah, ini tataran yang lebih tinggi adalah digital mindset. Katakan itu kan digital mindset itu kan sesuatu juga gitu ya. Kita pertanian 4.0 ini harus diawali dengan digital mindset pada sumber daya manusianya. Bagaimana caranya pemanfaatan teknologi menggunakan digital dan lain sebagainya, tapi lagi pola pikir petaninya itu yang harus dibangun terlebih dahulu. Diawali dengan digital mindset, baru bisa kita merealisasikan penerapan teknologi, saya kira. Nah, tentu mendukung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Camat bahwa komoditas-komoditas selain daripada padi sebetulnya punya potensi di sana. Dan tadi disampaikan juga kalau misalnya belum orang yang menempati di sana datang, baru pekerja saja yang datang di sana, itu sudah memerlukan support
pangan di situ. Betul. Nah itu yang nanti kemungkinan akan menyebabkan inflasi kan tadi. Apalagi nanti kalau orangnya betul-betul tinggal di situ gitu kan. Ini baru tenaga kerja yang akan membangun itu yang situ sudah ada kekhawatiran akan terjadi inflasi terutama pada tanaman-tanaman tertentu, komoditas tertentu. Nah kita misalnya cabai kita kalau kita diskusikan itu kan penyumbang inflasi yang terbesar dari beberapa tanaman begitu ya. Dan tadi beberapa kali Pak Camat menyampaikan bahwa produktivitas dan ininya masih belum seoptimal yang ada di Jawa. Ya memang khususnya adalah cabai 50% lebih itu adalah diproduksi di Jawa begitu ya. Dan itu juga terkait dengan mindset juga bahwa tanaman-tanaman hortikultura, tanaman-tanaman yang intensif itu memerlukan mindset yang berbeda dari kita tahu bahwa Kalimantan, Sumatera itu kan budaya mindsetnya adalah tanaman tahunan sehingga ketika akan switch ke tanaman semusim yang intens itu mindsetnya harus diperbaiki, mindset harus dirubah, harus diarahkan ke sana. Nah, jadi berkaitan juga tadi dengan bagaimana petani kita diarahkan kepada petani milenial, saya kira klop ini antara teknologi, modernisasi, kemudian digital mindset, kemudian digitalisasi dari beberapa teknologi budidaya itu dihubungkan dengan petani-petani milenial saya kira. Nah, jadi program Kedereka yang dilakukan oleh Universitas Gunadarma di lokasi itu saya kira sangat tepat sebagai percontohan, sebagai edukasi. Bagaimanapun kita adalah perguruan tinggi yang kemudian tadi bagaimana agar mindset petani itu berubah, digital mindset tadi harus ada tempat, harus ada contoh. Nah, percontohan tadi ya saya kira didukung oleh petani yang ada tadi existing ini. Kemudian pelan-pelan kita tadi sudah kelihatan ada semangatnya bahwa menggunakan irigasi tetes, kemudian tentu ada sensor tadi berhubungan juga dengan kelembapan tanah. Kalau kelembapan kurang dari sekian itu penyiraman otomatis. Kemudian nanti unsur hara itu harus terkontrol. Dan juga saya kira tadi juga penting juga bagaimana sumber listrik dari energi itu menjadi sangat penting. Kita tidak bisa menerapkan pertanian 4.0 kalau tidak ada sumber energinya. Tidak bisa gitu. Di lahan-lahan petani yang jauh dari listrik kan nggak bisa. Sehingga saya kira dengan memanfaatkan cahaya matahari menggunakan solar cell tadi itu saya kira salah satu solusi juga begitu menerapkan teknologi yang berada jauh di tempat-tempat yang dari sumber energi yang sudah umum sekarang listrik gitu dan sebagainya begitu. Saya kira satu kesatuan ini menjadi sangat penting sehingga tadi bisa menjawab tantangan yang disampaikan oleh Pak Camat tadi agar inflasi itu tidak melambung begitu ya, apalagi nanti kalau sampai sudah banyak orang di sana itu harus segera ditata ini. Segera diajak dan kemudian lokasi sampel, lokasi tadi yang target oleh Gunadarma itu harus segera direverifikasi di tempat lain. Betul. Jadi dengan tadi digital mindset yang kemudian kalau mindsetnya sudah terbentuk maka usaha inisiasi yang kita lakukan itu nanti berlanjut ke petani secara mandiri gitu kan. Kita harapkan begitu. Malah yang lucu itu begini Prof. Syukur, ada indikasi nih dari Pak Gampang nih. Nah, saya mulai dalam artian positif dicemburui gitu. Nah, wah, udah modern nih pertanian kita. Karena di sana kan petani kan banyak gitu. Iya, betul. Tapi untungnya beliau itu adalah juga menjadi motor dari kelompok tani. Saya kira betul sangat penting dan itu nanti Pemda masuk untuk mereplikasi kan gitu ya. Nah, jadi kita memang perlu untuk memulai, tapi keberlanjutan itu, pertanian berkelanjutan tidak hanya berhubungan dengan teknologi, tapi juga dengan keberlanjutan yang dilakukan. Itu jangan sampai berhenti pada suatu program saja. Kita harapkan kemandirian petani dalam melakukan sesuatu yang kita contohkan itu menjadi sangat penting. Itu keberlanjutan intinya kan ada di sana. Tidak mungkin Gunadarma harus membuat terus-menerus di situ, tidak mungkin. Kita petani harus melanjutkan dalam skala yang sangat luas untuk menopang kebutuhan pangan. Saya kira itu harus melibatkan banyak petani dan petani itu tadi dengan mereka secara mandiri mau gitu mengerjakan sesuai dengan yang kita contohkan itu saya kira merupakan sesuatu yang sangat penting di masa mendatang. Dan harapan kita sebenarnya Pak Gama itu kita mudah-mudahan menjadi role model. Nah, ya betul. Ya kan? Sehingga nanti orang lain bisa melihat wah ternyata petani pun bisa modern. Bisa dari rumah dari handphone bisa lihat. Bisa. Nah ini sebenarnya role modelnya mudah-mudahan nanti akhirnya kan bergulir gitu ya. Berantai ya mudah-mudahan. Insya Allah lah.
Juga tadi kita kaitkan dengan sumber air tadi, ada hujan dan sebagainya. Dengan irigasi tetes itu menjadi sangat efisien sesungguhnya. Kita bisa menggunakan memanfaatkan air tanah gitu ya, kemudian dialirkan kepada tanaman begitu dengan sesuai dengan proporsinya. Ya apa namanya? Ya untuk tanaman pangan seperti padi memang perlu air yang banyak, irigasi menggunakan irigasi teknis. Tapi untuk cabai, untuk sayuran itu menggunakan alternatif menggunakan irigasi tetes. Itu adalah alternatif untuk lahan-lahan yang kekurangan air sesungguhnya. Sehingga kita sebut dengan pertanian presisi, lalu kemudian meningkat menjadi pertanian smart ya, smart farming gitu ya. Jadi kedepannya tidak hanya kecukupan air, kecukupan hara, tapi juga bagaimana mengendalikan hama dan penyakit secara optimal. Dan pada gilirannya adalah bagaimana pertanian berkelanjutan juga harus dibangun juga di sana. Artinya tadi kalau kita menggunakan irigasi tetes dan sebagainya, tetapi lokasi lahan di balik itu semua juga harus misalnya pemanfaatan mikroorganisme untuk pengolah tanah, bagaimana untuk menyuburkan tanah. Sekarang sudah menjadi tren juga dalam hal pertanian berkelanjutan. Tidak hanya pertanian organik dalam artian itu, tetapi pertanian yang memanfaatkan mikroorganisme. Tidak organik total. Organik total kan agak berbeda konsepnya. Memanfaatkan mikroorganisme, dengan demikian maka akan mengurangi pemanfaatan atau penggunaan pupuk-pupuk yang buatan begitu, yang disinyalir itu akan bermasalah pada lingkungan. Termasuk praktek-praktek berkelanjutan juga ya? Itu adalah praktek-praktek berkelanjutan lagi tren sekarang. Jadi berbagai penelitian dilakukan untuk memanfaatkan mikroorganisme yang sangat cepat dalam melakukan pengolahan, dalam menguraikan. Kemudian ada mikroorganisme yang mampu menambat sumber hara dari udara, ada yang mampu menguraikan, yang sebetulnya di lahan itu banyak tetapi tidak tersedia oleh tanaman sehingga perlu diuraikan oleh mikroorganisme itu, pengurai fosfat begitu. Saya kira itu adalah bagian dari pertanian berkelanjutan. Cocok sekali kalau diterapkan di IKN ya, Prof. Ini sangat cocok, sangat cocok. Yang tadi misalnya nanti, sekarang gini aja, nanti kita coba Prof Syukur berdialog dengan Pak Margono di sana. Iya, ditanya Pak Margono gitu. Pak Margono masih mendengar suara kami, Pak. Pak Camat. Masih. Ya. Monggo Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Ini sebelum Prof Syukur ke sana. Pak Margono ya, jadi di sana saya lihat tadi memang selain dari kebutuhan air juga yang belum disinggung juga bagaimana pemanfaatan mikroorganisme atau pengurai bakteri atau semacam itu untuk mengurangi pupuk yang makin langka sekarang kadang-kadang ya. Ketika dibutuhkan gitu pupuk subsidi terutama menghilang begitu ya, sehingga mindset kita sekarang trennya itu adalah bagaimana memanfaatkan mikroorganisme untuk menyuburkan tanah. Ini bagaimana Pak Margono tren di sana? Ya Pak Prof Syukur, sebenarnya ini sudah kita mulai, kita punya penggerak di bidang ini. Nanti kalau memang main-main ke sini kita pertemukan lah, kita sambil ngobrol-ngobrol. Siap. Ya, sana. Betul. Di sini ada penggerak yang mulai sudah merubah ke arah sana. Kemarin juga Bank Indonesia itu juga melakukan program yang sama, sudah membuat beberapa demplot bekerja sama dengan, kebetulan di Babulu ini ada balai benih hortikultura milik pemerintah daerah, punya Pemkab Pasir Utara, dan mulai membuat demplot-demplot yang ke arah sana. Artinya sudah lagi tidak menggunakan pupuk-pupuk kimia, tapi lebih kepada pupuk-pupuk organik. Nah, Pak, yang saya sampaikan tadi, penggerak itu bahkan sudah menguasai teknologinya, sudah bisa buat sendiri, kemudian sudah mengaplikasikannya di beberapa demplot dan sebenarnya berhasil. Tapi ya kembali memang PR besar kita itu merubah mindset tadi, yang Pak Prof Syukur sampaikan. Ini yang paling berat memang kita. Masyarakat kita ini kan cenderung cenderung mau gampang. Terus untuk merubah mindset itu sulit. Mereka ini kan merasa menginvestasikan segala modal yang dia punya, bahkan sampai dia berhutang untuk bisa memulai tanam.
gitu ya. Sehingga ada rasa ketakutan yang tinggi atas kegagalan itu untuk mencoba hal-hal baru. Ini juga jadi PR gitu kan. Tidak ada kompensasi yang mereka dapatkan. Saya kalau gunakan hal baru ini, saya berhasil enggak gitu ya. Saya kira betul itu, Margono ya. Jadi kebetulan saya juga adalah narasumber dari Bank Indonesia untuk berbagai kesempatan. Jadi di beberapa Bank Indonesia cabang, saya pernah juga ke Balikpapan gitu untuk membina petani di sana, kemudian di beberapa provinsi, dan juga saya adalah salah satu juri untuk finalis itu klaster untuk hortikultura ya. Jadi kita betul-betul waktu itu yang bisa dijadikan contoh replikasi itu harus mendapat juara, karena tadi merubah mindset kan tidak mudah, sehingga harus ada contoh gitu ya, harus ada contoh. Dan saya kira tadi bagus sekali apa yang disampaikan oleh Pak Camat, sudah ada pionir-pionir yang mengembangkan itu. Nah, pionir-pionir ini harus kita angkat, Pak Margono, harus kita jadikan contoh, lalu kemudian bagaimana agar mereka bisa memberikan teladan kepada yang lain. Kita angkat mereka, kita hargai mereka begitu dalam bentuk apapun nanti juga, tetapi lalu orang lain bisa melihat bahwa ternyata apa yang dikhawatirkan seperti yang sampai Pak Margono tadi, modernisasi di bidang pertanian itu cukup menjanjikan dengan adanya contoh-contoh tadi begitu ya. Dan saya sangat apresiasi tadi sudah dilakukan juga pemanfaatan mikroorganisme dalam membenahi tanah. Itu salah satu hal yang utama juga dalam penilaian kami, dalam penilaian klaster petani begitu ya, binaan Bank Indonesia, bagaimana keberlanjutan dengan memanfaatkan teknologi terkinian dan tren yang ada saat ini, pemanfaatan mikroorganisme untuk diterapkan di bidang pertanian, yang memang tadi sampaikan Pak Margono sudah dilakukan juga di beberapa petani, tetapi perlu dilakukan usaha yang intensif dan agar bisa massal dilakukan secara total begitu ya, meninggalkan mindset yang lama bahwa pemanfaatan atau penggunaan pupuk yang sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan produktivitas itu udah bukan tren lagi saat ini dan tidak dianjurkan barangkali. Demikian saya kira. Ya, Prof Budi sedikit menambahkan, Prof. Kalau saya tadi tertarik ya bahwa merubah mindset yang maunya gampang saja. Kita rubah mau seperti Pak Gampang yang tadi menjadi role model transformasi digital untuk petani-petani milenial gitu. Kan luar biasa tuh Pak Edi. Baik, terima kasih Prof Budi, Prof Syukur nih. Jadi definisi petani milenial dari segi umur saya kira juga oke, tapi dari segi jiwa saya kira itu yang penting. Semangatnya. Jadi misalnya Pak Gampang tadi itu menurut saya termasuk jiwa petani milenial. Kan begitu. Betul. Baik. Terima kasih Prof Syukur sekali lagi, Prof Budi dan juga Pak Margono ya yang sudah memberikan insight kepada kita semua ya bahwa pertanian berkelanjutan itu penting sekali, apalagi kalau dikaitkan dengan ibu kota negara Nusantara. Ini menjadi satu hal yang harus menjadi kajian kita bersama ya, bagaimana nanti ibu kota yang baru ini akan menjadi ibu kota yang ideal yang kita cita-citakan bersama. Baik pemirsa UTV, kita akan kembali pada serial-serial yang akan datang dan tentunya tema-tema yang menarik dan menantang untuk diskusikan bersama, dan kami atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muncul istilah baru.